أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Sadaqallahul azim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat 13 namanya surat Ar-Ra'd ayat 11. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, Man syariba khamran kharaja nurul imani min jawfihi. Barang siapa yang meminum arak, maka keluarlah cahaya iman dari dalam hatinya, sehingga hati menjadi beku dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndiriorejo untuk menyapa diri kami, keluarga besar kami, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita ini, baik kita di depan, baik kita di tengah, baik kita di belakang, dan dimanapun juga, mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa energi yang positif untuk bisa memotivasi diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat ini untuk menjadi umat-umat yang terbaik. Tentunya marilah kita bersama untuk mendekatkan diri kita pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala marilah kita tinggalkan. Dengan demikian fa insyaallah kita akan mampu untuk bangkit, berdiri, maju, mulia. Mudah-mudahan negeri kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita berhati-hati di dalam makan dan minum. Marilah kita memakan makanan dan minuman yang kita minum mudah-mudahan adalah makanan yang halal dan baik, dan marilah kita jauhkan dari segala minuman yang bisa memabukkan, yang akhirnya bisa mengeluarkan iman kita sehingga kita tidak bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Ini semuanya adalah tipuan daripada setan agar manusia ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti panjenengan lihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Marilah kita tata niat kita untuk tugas hidup kita beribadah, dan juga tujuannya mencari ridha Allah, dan fungsi hidup kita adalah sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik, guru yang baik. Di surat Ali Imran ayat 79 dan di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu. Surat Al-Anfal ayat 25. Jadi marilah kita berhati-hati untuk senantiasa memelihara diri kita, memelihara keluarga besar kita dan umat kita ini dari hal-hal perbuatan keji dan mungkar yang bisa
menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Nanti panjenengan lihat di surat ke-66 ayatnya ayat 6 sampai 8. Kaum muslimin pada fase pertama penyebaran Islam telah mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran dengan penuh keyakinan dan kesadaran, sehingga mereka menjadi umat terbaik di antara manusia. Mereka menguasai berbagai kawasan yang makmur pada waktu itu, serta mengalahkan kerajaan Roma dan Persia dengan menjalankan kebijaksanaan dalam pemerintahan yang adil, dan disaksikan oleh musuh-musuhnya, orang-orang yang teraniaya dibela dalam rangka menegakkan keadilan. Oleh karena itu, agama Islam telah diikuti sebagai unsur mutlak dalam pembinaan karakter bangsa dan pembangunan negara. Setelah generasi mereka berlalu dan diganti dengan generasi yang datang kemudian, ternyata banyak yang melalaikan ajaran agama tentang keadilan dan kebenaran, sehingga keadaan mereka berubah menjadi bangsa yang hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Jadi dengan mereka ini mengingkari ayat-ayatnya Allah dan juga berani membunuh para nabi dan rasul, yaitu mereka tidak menyukai ajaran nabi dan rasul, yang akhirnya mereka menjadi umat yang terhina. Nanti panjenengan lihat di surat Ali Imran ayatnya 112. Marilah kita bersama untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Padahal sebelum itu mereka merupakan bangsa yang terhormat, berwibawa, mulia, dan disegani oleh kawan maupun lawan. Mereka menjadi bangsa yang diperbudak oleh kaum penjajah, padahal sebelumnya mereka sebagai penguasa. Mereka menjadi bangsa yang mengekor, padahal dahulunya mereka merupakan bangsa yang memimpin. Jadi marilah kita belajar untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, dan marilah kita untuk menjadi warga bumi yang baik apabila dipimpin. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya telah mencantumkan sebuah bab dengan judul "Kedaliman dapat menghancurkan kemakmuran". Beliau mengemukakan beberapa contoh dalam sejarah sebelum dan sesudah Islam, bahwa kedoliman itu menghancurkan kekuasaan umat Islam dan merendahkan derajatnya sehingga menjadi rongrongan dari semua bangsa. Umat Islam yang pernah jaya terpuruk beberapa abad lamanya di bawah kekuasaan dan penjajahan orang Barat. Apabila Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum dengan penyakit, kemiskinan, atau bermacam-macam cobaan yang lain sebagai akibat dari perbuatan buruk yang mereka kerjakan, maka tak ada seorang pun yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengkokohkan Islam kita, iman kita, ihsan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ibnu Mas'ud berkata, zakat adalah harta Islam, siapa yang mengeluarkannya maka ia telah selamat
dan siapa yang menyalahinya, maka ia telah binasa. Lalu setelah zakat disusul dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umat Islam. Dalam hal ini, seorang muslim meninggalkan makan, minum, dan menjauhi syahwatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan dalam setiap tahunnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajiblah baginya menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Penutup dari kewajiban-kewajiban ini adalah ibadah haji. Ia merupakan kewajiban yang dibebankan kepada manusia hanya sekali dalam seumur hidup sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Ia merupakan kewajiban yang dikenakan kepada orang yang mampu secara perjalanan, memiliki uang jalan, dan bekal untuk menetap di Makkah selama kurang lebih 5 hari dari tanggal 8 Dzulhijjah hingga hari ke-12 dan hari-hari sebelumnya ataupun sesudahnya. Sebab apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka ia adalah wajib. Barang siapa meninggalkan salah satu kewajiban ini dengan mengingkari kewajibannya, melecehkan dan merendahkannya, maka ia telah murtad dari Islam karena dia mengingkari urusan yang jelas dalam agama. Barang siapa meninggalkan suatu kewajiban karena mengikuti hawa nafsunya, mencintai dunia atau merasa malas dan bosan, maka ia telah fasik dari perintah Allah dan melakukan suatu dosa yang besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita bisa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kebaikan dan kita bisa beristiqomah untuk melakukannya dan diberikan kekuatan untuk menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan seluruh guru-guru kami, para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan seluruh para ibu dan bapak wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.